Selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Terimalah salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum memasuki peraduan malam, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita mempersiapkan diri kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah Bapa kami, karena Engkau telah memelihara hidup kami sepanjang hari ini. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus memampukan kami menghayati firman-Mu dan mempedomaninya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan malam bagi kita sesuai dengan nas bacaan dalam Almanak HKBP tertulis dalam surat 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Sebagai ayat pembimbing renungan, yaitu ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Tema renungan kita adalah hidup sebagai anak terang. Sahabat renungan Shalom, di sekitar pelabuhan dibangun menara yang tinggi, dan di puncak menara itu dilengkapi lampu atau pelita yang menyala. Menara itu disebut mercusuar. Para nelayan yang melaut di waktu malam akan mempedomani cahaya mercusuar sebagai petunjuk untuk mengetahui arah atau posisi pelabuhan, agar mereka dapat mengarahkan perahu untuk pulang ke pelabuhan. Cahaya mercusuar itu berguna menjadi penentu arah dan untuk kelancaran pelayaran mereka dan keselamatan mereka tiba di dermaga. Sahabat renungan Shalom, salah satu pengajaran yang disampaikan Tuhan Yesus dalam khotbah di bukit adalah bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus atau setiap pengikut Yesus dalam kehidupannya di dunia ini menjadi terang yang bermanfaat bagi orang di sekitarnya. Yesus berkata, "Kamu adalah terang dunia. Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Matius pasal 5 ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-16. Disebut sebagai terang dunia bukan sekedar nama baru yang indah, tetapi harus kita pahami bahwa itu adalah suruhan Tuhan Yesus, bahwa kita harus tampil sebagai terang, memberi cahaya terang kepada orang di sekitar kita. Cahaya terang yang dimaksud Tuhan Yesus adalah perilaku hidup kita, perilaku kebenaran, kejujuran, kasih, kedamaian, kekudusan, dan perilaku kerendahan hati, dan juga segala perilaku yang baik dan yang benar, yang sesuai dengan pengajaran firman Tuhan. Itulah yang harus kita lakukan dan menjadi teladan bagi orang di sekitar kita. Sahabat renungan Shalom, Rasul Paulus dalam nasihatnya kepada jemaat Tesalonika menegaskan lagi pengajaran Yesus itu dan menghubungkannya kepada masa menanti hari Tuhan atau menantikan kedatangan Yesus yang kedua kalinya, disebut juga di akhir zaman. Saat datangnya hari Tuhan itu tidak kita ketahui, hanya Allah Bapa yang mengetahui hal itu. Karena tidak ada manusia yang tahu, Paulus menggambarkannya dengan perkataan seperti datangnya pencuri malam. Oleh karena itu janganlah kita mau dipengaruhi pandangan seseorang yang mencoba-coba mereka-reka dan menentukan hari, tanggal, bulan, dan tahun tibanya hari Tuhan itu. Pandangan mereka itu adalah pandangan yang menyesatkan. Yang penting bagi kita adalah harus mempersiapkan diri kita untuk menyongsong kedatangan Tuhan Yesus Juru Selamat kita
dengan senantiasa berperilaku sebagai anak terang. Sahabat renungan Shalom, jemaat Tesalonika itu kebanyakan orang Yunani yang dulunya penyembah berhala dan berperilaku dalam kebiasaan kekafiran, seperti gemar melakukan kejahatan, gemar melakukan kecurangan, kebencian, permusuhan, kedengkian, keangkuhan, dan juga gemar melakukan kecemaran dan kenajisan. Tetapi mereka telah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Sebagai jemaat Yesus Kristus, meski mereka masih hidup berdampingan dengan orang-orang Yunani penyembah berhala itu, jemaat itu harus tetap berperilaku sebagai anak terang, memberi cahaya terang kepada orang di sekitarnya dalam pergaulan hidup, dalam perilaku kehidupan sehari-hari, memberi cahaya terang kepada orang di sekitarnya yang berperilaku kegelapan itu. Sahabat renungan Shalom, semakin dekat saatnya hari Tuhan itu, semakin gencar upaya iblis menyesatkan umat manusia dalam perilaku-perilaku kegelapan. Tetapi kita jemaat Yesus Kristus harus bertekun dalam perilaku hidup sebagai anak terang. Jika kita bertekun dalam perilaku sebagai anak terang, maka orang yang dalam kegelapan akan melihat perilaku terang kita, dan mereka memperoleh teladan yang baik untuk berperilaku dalam perilaku terang. Mereka beroleh petunjuk atau pedoman untuk datang kepada Yesus Juru Selamat, untuk mencari keselamatan bagi jiwa mereka. Jika kita senantiasa hidup sebagai anak terang, itu berarti adalah suatu kepastian keselamatan kita, dan juga berarti kita memberi cahaya menuntun orang lain agar mereka datang kepada Yesus Juru Selamat. Demikianlah renungan malam bagi kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena kami telah mendengar firman-Mu, dan materaikanlah firman-Mu itu di dalam hati kami. Berilah hikmat dan kuasa bagi kami untuk menaati firman-Mu. Kuatkanlah kami agar kami berperilaku sebagai anak terang, menjadi teladan bagi banyak orang untuk kemuliaan nama-Mu. Berkatilah jemaat-Mu yang sakit, yang dirawat di rumah sakit, atau yang menjalani isolasi mandiri, agar mereka sembuh dari sakit mereka. Berilah penghiburan bagi orang yang berduka. Engkau melepaskan mereka dari kesesakan dan menganugerahkan sukacita bagi mereka. Pelihara hidup kami dalam istirahat malam hari ini, dan Engkau menjauhkan mara bahaya dari kami. Bangunkan kami esok pagi, dan perbaharuilah semangat hidup kami untuk melanjutkan pekerjaan dan usaha kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan yang Maha Pengasih, Allah Bapa, dalam anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.